mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Prita Ayu di mata kuliah Matematika Ekonomi, chapter Hitung Keuangan. Kali ini materinya sangat cocok buat kalian semua, terutama bagi kalian semua yang suka money. Siapa sih yang gak suka uang? Hitung keuangan akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tabungan tahunan dan yang kedua adalah tabungan bulanan. So, kita ikutin terus ya materinya. Sebelum kita memasuki contoh-contoh soal hitung keuangan, kita harus paham terlebih dahulu bahwa ada 3 jenis bunga yang harus kita pertimbangkan untuk menghitung bunga tabungan. Karena ini juga disesuaikan dengan lembaga atau instansi keuangan menerapkan jenis bunga yang mana. Jenis bunga yang pertama adalah bunga tunggal. Untuk bunga tunggal, investasi awal atau nilai tabungan awal atau nilai pokok tabungan tidak akan berubah atau tetap. Yang berubah adalah perhitungan bunganya. Yang kedua, jenis bunga majemuk. Seperti yang sering kita jumpai karena pengaplikasiannya sangat banyak dilakukan oleh semua perbankan. Untuk perhitungan bunga majemuk, nilai tabungan awal atau nilai pokok di awal jumlahnya bisa berubah dari tahun per tahun karena perhitungan akumulasi dari bunganya. Dan yang ketiga, jenis bunga yang terakhir adalah bunga kontinu, yang artinya jenis perhitungan bunga berdasarkan nilai awal atau tabungan pokok, jumlahnya terus-menerus perhitungan bunganya bisa per hari, tiap saat, atau dalam kurun waktu tertentu, bisa juga dalam 3 bulan atau triwulan, kuarter, dan seterusnya, sehingga disebut bunga yang kontinu. Masih bingung? Kita langsung aja ke aplikasi soalnya ya. Oke, contoh yang pertama adalah kita mencoba memahami bagaimana penerapan perhitungan bunga tunggal, majemuk, dan kontinu ke dalam sebuah contoh soal. Contoh yang pertama, ini saya coba asumsi saya ingin menabung 10 juta dalam kurun waktu 3 tahun dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila saya ingin menghitung berapakah pertumbuhan uang saya atau tabungan saya atau modal awal saya yang akan saya tabungkan ke bank dengan menggunakan perhitungan bunga tunggal, maka berapa sih uang yang akan saya dapatkan selama 3 tahun ke depan. Kita harus mengerti dulu untuk rumus bunga. F adalah future value, yang artinya berapa pertambahan nilai modal atau tabungan kita di masa yang akan datang sesuai dengan periode yang kita inginkan. P adalah present value atau jumlah modal awal atau tabungan awal yang kita tabungkan. N adalah periode, dalam hal ini hitungannya per tahun, dan I atau sama dengan R, persen, adalah interest atau rate yang berarti tingkat suku bunga. Berikut adalah rumus dari perhitungan bunga tunggal, dan di sini kita coba akan masukkan tadi angkanya ya. Ini sudah saya masukkan sesuai dengan rumusnya ya, dan muncul hasil sebesar 11.500.000, yang artinya dengan perhitungan bunga tunggal, uang saya yang awalnya 10 juta bertambah dalam kurun waktu 3 tahun menjadi 11.500.000. Kita coba melihat ya filosofi perhitungan bunga tunggal secara konvensional. Nah, pada dasarnya ketika kita menabung sebesar 10 juta disebut sebagai tabungan awal ya, atau modal awal ya, atau tabungan pokok biasanya, maka imbalan bunga di sini yang diberikan pastinya 5% dikalikan 10 juta kan. Jadi untuk tahun pertama saya mendapat tambahan bunga atau imbalan sebesar 500.000. Untuk tahun kedua, bunga tunggal ini tabungan pokok atau modal awal tidak berubah, sehingga perhitungannya pun 5% tetap dikalikan dengan jumlah tabungan pokok. Karena anggapannya di tahun-tahun berikutnya jumlah tabungan kita tetap, sehingga bunga yang dibebankan
atau yang diberikan per tahun jumlahnya pun tetap, sehingga selama 3 tahun jumlahnya 500.000 dan didapatkan jumlah imbalan total sebesar 1.500.000. Nah, ini adalah perhitungan konvensional untuk bunga tunggal. Ya, agar kalian tahu bedanya nanti bunga tunggal dan bunga majemuk bedanya di mana sih gitu ya. Kemudian kita langsung menghitung berdasarkan bunga majemuk ya. Ini adalah rumus bunga majemuk. Kita coba masukkan angkanya ya. Dan setelah dihitung di tahun ketiga jumlah uang yang saya tabungkan awalnya 10 juta akan bertambah menjadi 11.576.250. Nah, cara perhitungan bunga majemuk di sini adalah kita coba lihat tabungan pokok kita di tahun pertama adalah 10 juta. Maka ini tadi sama perhitungannya ya, 5% dikalikan 10 juta 500.000. Namun di tahun kedua yang kita hitungkan suku bunganya diberikan kepada jumlah tabungan kita yang sudah ditambahkan dengan bunga di tahun sebelumnya, sehingga jumlah terupdate tabungan kita di tahun kedua yaitu 10.500.000 karena sudah ditambahkan dengan suku bunga di tahun sebelumnya yang kita dapatkan. Nah, maka di sini untuk perhitungan tahun keduanya pun jumlah bunga 5%-nya ini dikalikan dengan jumlah tabungan terkininya yaitu 10.500.000, sehingga jumlah imbalan bunga di tahun kedua pun juga bertambah ya. Jumlah tabungan kita di tahun ketiga pun juga pastinya bertambah, dan bunga yang dibebankan pun atau yang diberikan juga pastinya akan mengalami pertambahan ya, karena di sini kan juga sudah dikalikan 11.025.000. Sehingga jika ditambahkan imbalan dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, total 1.576.250. Nah, di sini kelihatan bedanya ya. Kalau bunga majemuk, jumlah bunga yang diberikan ini berdasarkan pertambahan tabungan kita yang selalu bertambah tiap tahun, sedangkan bunga tunggal asumsinya pertambahan bunganya yaitu diberikan kepada jumlah tabungan pokok kita yang dianggap tetap sesuai dengan modal awal. Contoh bunga tunggal itu instansi atau lembaga keuangan seperti apa? Contohnya ini program deposito berjangka ataupun mungkin bisa koperasi ya. Jadi memang yang perhitungan bunganya sesuai dengan jumlah modal awal yang ditabungkan di awal. Dan anggapannya pembebanan bunganya itu langsung ke jumlah modal awalnya secara tetap. Sedangkan bunga majemuk ini biasa kita temui ketika kita menabung di bank ya, baik itu menabung biasa ataupun juga mungkin kalian deposito juga yang secara perhitungannya majemuk. Nah, ini juga paling sering kita temui di perhitungan bunga perbankan. Nah, untuk berikutnya adalah bunga kontinu atau roll on. Rumus bunga kontinu adalah ini. Ya, yang di sini E adalah angka 2,718281. Nah, kita coba masukkan angkanya dan muncul hasil sebesar 11.618.342. Bunga kontinu itu pembebanan atau pemberian bunganya itu secara kontinu ya, setiap saat, setiap waktu. Jadi tidak berdasarkan per tahun ya. Bisa jadi dia secara harian ya, kemudian bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan dan seterusnya, sehingga otomatis jumlah tabungan kita secara periodik akan selalu bertambah dan bunganya pun juga akan mengikuti secara kontinu. Ya, maka itu hasil dari bunga kontinu memang hasilnya lebih besar dibanding bunga tunggal dan majemuk karena pembebanan bunganya pun kepada tabungan kita ya, pemberian bunganya ke dalam tabungan kita itu juga semakin sering.
gitu, sehingga uang kita juga akan semakin sering bertambah. Contohnya ini investasi bisnis ya, ada juga yang menggunakan bunga kontinu sesuai dengan pergerakan saham ya, atau tingkat nilai pasar uang ya, dan lain sebagainya. Soal yang kedua adalah kita mencoba menghitung apabila coba saya mau deposito ke bank sebesar 625.000 dan perhitungannya yang diterapkan bank tersebut adalah majemuk dengan bunga 7,5% per 6 bulan ya. Perhatikan ya, ini 7,5% per 6 bulan, bukan per tahun. Nah, kemudian saya ingin uang saya bertambah menjadi 1 juta rupiah, maka berapa lama saya harus menabung? Berarti di sini kita mencari N atau jumlah periode. Rumus jumlah periode adalah ini. Ya. Kita coba masukkan log F ya. Jadi log 1 juta dikurangi log 625.000 dibagi log tadi 1 plus I-nya 7,5%, jadi di sini log 1,079 ya, dan langsung aja kita dapat hasilnya 6,49885141. Jika kita langsung artikan, nilai ini adalah 6 tahun. Tapi ingat, tadi karena perhitungannya 6 bulan ya, karena di sini 6 bulan, maka 6 tahun dibagi per 6 bulan, maka berapa? Ya, 3 tahun ya, karena perhitungan bunganya per 6 bulan tadi ya kan. Jadi bukan 6 tahun tapi dibagi 2 karena per 6 bulan menjadi 3 tahun. Nah, untuk koma di belakang 6 ini ya, di sini ada angka 0,498885114. Nah, ini kita coba kalikan 180 hari. Ya, dapat dari mana 180 hari ini adalah 30 hari dikali 6. Ya. Karena 6 kali tadi. Ya, sehingga 180 hari ya, dikalikan 90 hari hasilnya 90 hari. Maka total periode yang dibutuhkan adalah 3 tahun 90 hari. Dengan perhitungan asumsi sebagai berikut. Ya, jadi jumlah waktu atau periode yang dibutuhkan agar deposito yang semula bernilai 625.000 menjadi 1 juta adalah 3 tahun 90 hari. Oke, contoh yang ketiga. Di sini saya ingin deposito ke Bank X yang memberikan bunga 1% tiap bulan secara majemuk. Dan saya ingin uang saya bertambah sebesar 3 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Maka berapa yang harus saya tabung? Nah, di sini kita ingin mencari present value. Ya, jadi kita ingin uang sejumlah 3 juta, tapi kita harus nabung berapa sih? Saya pinginnya 3 juta itu nanti saya dapat setelah 2 tahun. Nah, ini adalah rumus dari P atau present ya. Kemudian kita langsung masukkan angkanya. Tadi F-nya 3 juta ya, dibagi tadi bunganya 1% ya, 1,01. N-nya di sini 24. Kenapa? Ingat, perhitungan rumus bunga majemuk ini N diasumsikan per tahun. Sehingga di sini ketika N adalah 2 tahun, maka N-nya adalah 2 dikalikan 12 bulan. Maka N 24. Sehingga yang harus saya depositokan ke bank adalah uang sejumlah 2.362.698 agar 2 tahun kemudian menjadi 3 juta rupiah. Oke, contoh yang terakhir di episode 1 kali ini yaitu mencari tingkat suku bunga. Anggap saja kita menabungkan uang sebesar 1 juta di Bank X yang menerapkan bunga majemuk
dan 3 tahun kemudian bertambah menjadi 1.650.000. Maka berapakah I-nya atau berapakah tingkat suku bunga majemuknya? Rumus mencari interest rate yaitu ini. F dibagikan P pangkat 1 per N minus 1. Kita coba langsung masukkan angkanya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 0,182 atau 18,2% per tahun. Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya yang ada di episode 2 ya. Itu tadi contoh hitung keuangan di episode yang pertama. Jangan kemana-mana dulu ya, karena untuk episode keduanya kalian juga akan mempelajari hitung keuangan yang juga bisa kalian aplikasikan kehidupan kalian sehari-hari sebagai mahasiswa. See you!